Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang membahas tentang perilaku dan aktivitas sekolah pada anak. Nah, adapun fenomena yang akan kami bahas kali ini yaitu fenomena full day school dan implikasinya terhadap teori. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Dita Safitri Munandar, kemudian saya sendiri Hilda Fauzia, kemudian Dinalia Fauzia, Nur Anissa Aswa, dan Ria Atmaranti Kusuma. Baik, selanjutnya mari kita simak penjelasan dari pemateri. Perkenalkan, nama saya Hilda Fauzia. Saya akan membahas tentang full day school. Jadi, apa sih full day school itu? Nah, untuk mengetahui lebih dalam, mari kita memahami konsep full day school terlebih dahulu. Full day school atau full day education berasal dari bahasa Inggris, yaitu full yang artinya penuh dan day yang artinya hari. Sedangkan education atau school artinya pendidikan atau sekolah. Jadi, pengertian full day school adalah pendidikan sepanjang hari atau proses belajar mengajar yang dilakukan mulai pukul 6.45 sampai 15.00 atau sampai pukul 3 sore dengan durasi istirahat setiap 2 jam sekali. Kemudian dalam full day school terdapat metode dan media belajar yang meliputi kelas dan alam, sehingga siswa tidak menjadi bosan. Metode pembelajaran full day school tidak melulu dilakukan di dalam kelas, namun juga siswa diberi kebebasan untuk memilih tempat belajar. Artinya, siswa bisa belajar di mana saja, seperti di halaman, di perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain. Sekedar untuk ketertiban belajar mengajar, maka dibuatlah jadwal. Adapun program pelajarannya yaitu suasananya informal, tidak kaku, menyenangkan bagi siswa, dan membutuhkan kreativitas dan inovasi dari guru. Berdasarkan pada hasil penelitian yang mengatakan bahwa belajar efektif bagi anak itu hanya 3-4 jam sehari. Ini dalam suasana formal, dan dalam suasana informal itu 7-8 jam sehari. Nah, hal ini dimaksudkan untuk menggali potensi anak didik secara total, yaitu dengan menitik beratkan pada situasi dan kondisi ketika anak didik dapat mengikuti proses belajar, tapi juga bermain, sehingga siswa tidak merasa terbebani dan tidak merasa bosan berada di sekolah. Selanjutnya itu penerapan full day school. Nah, full day school ini dilaksanakan di luar kelas dan juga ada permainan yang masih mengandung unsur belajar dan pendidikan yang artinya bermain sambil belajar. Konsep yang digunakan dalam pelaksanaan full day school ini adalah pengembangan dan inovasi sistem pembelajaran, yaitu mengembangkan kreativitas yang mencakup integrasi dari 3 ranah, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian pada tingkatan sekolah menengah pertama, orientasi full day school bertujuan untuk membentuk pribadi yang mampu mengenal potensi diri dan lingkungannya atau social skill, serta pada tingkatan ini porsi bermain lebih banyak daripada belajar, sehingga bermain sambil belajar akan sangat cocok bagi mereka. Jadi penerapan full day school di tingkat menengah pertama lebih baiknya melakukan kegiatan belajar sambil bermain, sehingga dengan metode seperti ini siswa tidak akan merasa jenuh. Tidak hanya itu, ada alasan lain diberlakukannya full day school, yaitu yang pertama, banyaknya aktivitas orang tua yang berakibat pada kurangnya perhatian untuk anaknya, terutama yang berhubungan dengan aktivitas anak-anak sepulang dari sekolah. Kemudian yang kedua, upaya untuk meningkatkan efisiensi waktu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat, dari masyarakat agraris menuju ke masyarakat industri. Perubahan tersebut jelas berpengaruh pada pola pikir masyarakat. Kemudian yang terakhir, kemajuan
iptek yang begitu cepat sehingga apabila tidak dicermati akan membawa dampak negatif, terutama dari teknologi komunikasi. Dengan banyaknya program televisi serta menjamurnya PlayStation atau PS, membuat anak-anak lebih menikmati untuk duduk di depan TV dan berPlayStation daripada harus belajar. Baik, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai full day school. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya Dita Safitri Munandar akan melanjutkan pembahasan materi tentang implikasi teori terhadap fenomena full day school. Adapun implikasi teori yang pertama adalah dikemukakan oleh John Wesantrok, di mana tokoh tersebut menyatakan bahwa sekolah menengah pertama yang efektif adalah sekolah yang menekankan pentingnya menciptakan lingkungan yang positif bagi perkembangan sosial dan emosional bagi remaja. Tujuan tersebut ditetapkan tidak hanya karena lingkungan semacam ini memberikan kontribusi bagi keunggulan akademis saja, tetapi juga karena perkembangan sosial dan emosional dinilai sebagai sesuatu yang secara intrinsik penting dalam sekolah bagi remaja. Oleh karena dalam penerapan full day school sebagian waktunya harus digunakan untuk pemrograman pembelajaran yang suasananya bersifat informal, tidak kaku dan menyenangkan bagi siswa, maka full day school dianggap sebagai pendidikan yang cocok untuk diterapkan pada masa remaja. Adapun implikasi teori selanjutnya dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut teori belajar natural environment atau self-actualization dari Maslow, belajar itu berpusat pada kehendak, kesadaran, dan aktivitas peserta didik serta minat yang cukup dari peserta didik tersebut. Jadi, menurut teori tersebut, belajar tidak lepas dari timbulnya situasi dari dalam diri peserta didik. Keinginan dan hasrat dari dalam merupakan pokok terjadinya apa yang dinamakan belajar yang membawa keberhasilan. Siswa yang bersekolah di lingkungan full day school diharapkan mempunyai minat yang besar untuk lebih giat dan meningkatkan prestasinya. Karena itu, dibutuhkan dorongan-dorongan dari dalam diri atau lingkungan siswa agar memunculkan hasrat dan keinginan siswa untuk terus belajar. Kemudian selanjutnya, para psikolog meyakini bahwa setiap anak tidak akan memiliki respon yang betul-betul sama terhadap situasi belajar di sekolah. Setiap individu mungkin saja berbeda dalam hal pembawaan, kematangan jasmani, intelijensi, dan keterampilan motorik. Perbedaan itu tampak dalam penampilan dan cara mengaktualisasikan pikiran atau pendapat dan ide dari masing-masing peserta didik. Dengan demikian, psikologi pendidikan penting dipelajari oleh pendidik termasuk guru pendidikan agama yang merupakan pendidikan yang diterapkan dalam full day school. Dengan mempelajari psikologi, khususnya psikologi pembelajaran, guru akan dapat memperoleh bantuan yang sangat berharga dalam mengembang tugasnya sebagai pendidik. Guru pendidikan agama berkewajiban menyediakan lingkungan pendidik di sekolah untuk memberikan kesempatan bagi pengembangan potensi peserta didik agar mencapai tujuan yang maksimal. Adapun implikasi teori yang terakhir dikemukakan oleh Piaget. Menurut Piaget, pada masa perkembangan kognitif dalam ruang kelas, penyajian pengetahuan sudah tidak ditekankan lagi, dan anak-anak didorong untuk menemukan sendiri melalui interaksi spontan dari lingkungannya. Karena itu, guru menyediakan berbagai jenis kegiatan yang memungkinkan anak-anak bertindak langsung dalam dunia fisiknya. Hal ini pula dilakukan oleh para guru di sekolah yang menerapkan sistem full day school. Murid-murid full day school didorong untuk menemukan sendiri pengalaman belajarnya melalui berbagai macam metode yang diterapkan dalam proses belajar. Berdasarkan teori Piaget, semua anak mengalami urutan perkembangan yang sama walaupun kecepatannya berbeda. Karena itu, guru harus mengupayakan tindakan-tindakan khusus untuk merencanakan kegiatan-kegiatan di ruang kelas pada masing-masing siswa. Hal ini perlu dilakukan oleh semua guru, khususnya guru dalam full day school. Sebab jadwalnya yang panjang, guru dituntut untuk merencanakan kegiatan-kegiatan pembelajarannya dengan sebaik mungkin supaya siswa tidak merasa bosan serta diharapkan dapat menjalankan tugas pengembangannya dengan baik. Terlebih lagi,
Jika dalam suatu kelas di dalam full day school terdapat anak yang mengalami keterlambatan dalam fungsi kognitifnya, maka guru harus mempunyai rencana khusus agar anak-anak tersebut dapat mengikuti pembelajaran seperti teman-temannya yang normal. Jadi, itu saja penyampaian materi dari kami. Sekian, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.